Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sister Asmaul Sasari selaku moderator pada presentasi kali ini. Presentasi ini kami lakukan untuk mengikuti tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bisnis Internasional. Adapun judul presentasi kami adalah peran lembaga internasional dalam perspektif bisnis internasional studi pada WTO dan Uni Eropa, yang akan disampaikan oleh saya dan rekan saya, Anindita Sonia Meliasari, dengan dosen pengampu Ibu Niken Safitri Numasari, SIMM. Pertama, pendahuluan ini berisi gambaran umum mengenai topik yang dibahas dalam makalah, yaitu peran lembaga internasional. Pada bagian ini dijelaskan alasan pentingnya pembahasan melalui latar belakang, dirumuskannya pertanyaan dalam masalah, dijabarkan uraikan manfaat yang diharapkan dari pembahasan makalah. Abad ke-21 telah dikenal dengan ekonomi negara melalui kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi. Perdagangan internasional ini tidak hanya dijalankan oleh perusahaan besar, tapi juga oleh usaha kecil dan menengah atau UKM yang ingin memperluas pasar global. Namun, perbedaan regulasi, kebijakan perdagangan, pajak, dan standar produk antar negara menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Karena itu, lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan World Bank berperan penting menciptakan perdagangan yang adil dan stabil. Sementara Uni Eropa sebagai lembaga regional turut mempengaruhi kebijakan ekonomi global. Pembahasan tentang peran lembaga-lembaga ini sangat penting bagi mahasiswa dan pelaku usaha Indonesia agar mampu bersaing dan memanfaatkan peluang di pasar internasional. Adapun pembahasan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan lembaga internasional dalam praktek internasional? Yang kedua, apa saja bentuk dan contoh lembaga internasional yang berperan dalam mengatur dan mendukung kebijakan global? Yang ketiga, bagaimana peran lembaga tingkat global dalam menciptakan stabilitas dan keteraturan dalam perdagangan internasional? Yang keempat, bagaimana pengaruh serta kontribusi Uni Eropa sebagai lembaga regional dalam bisnis internasional? Dan yang terakhir, yang kelima, apa implikasi keberadaan lembaga internasional bagi pelaku bisnis di Indonesia, khususnya dalam upaya memasuki pasar internasional? Tujuan dari penelitian ini sendiri, yang pertama untuk menjelaskan konsep lembaga internasional dalam konteks bisnis internasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis peran lembaga internasional tingkat global dalam mendukung dan mengatur perdagangan dunia. Yang ketiga, mengkaji fungsi dan pengaruh Uni Eropa sebagai lembaga regional dalam hubungan ekonomi internasional. Dan yang keempat, memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh keberadaan lembaga internasional terhadap pelaku di Indonesia. Dan yang kelima, menambah wawasan bagi mahasiswa dan pelaku usaha mengenai pentingnya memahami aturan dan mekanisme internasional. Adapun manfaat tulisan ini, yang pertama bagi mahasiswa untuk menambah pemahaman tentang konsep dan peran lembaga internasional dalam mengenai bisnis global sebagai bakal menghadapi persaingan kerja di era globalisasi. Dan yang kedua, bagi pelaku bisnis atau UMKM, memberikan wawasan tentang aturan dan peluang perdagangan internasional untuk membantu ekspansi usaha pasar global. Dan yang ketiga, bagi dunia pendidikan, menjadi referensi tambahan dalam bidang ekonomi dan bisnis internasional. Dan yang terakhir, atau regulator menjadi bahan pertimbangan dalam pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kerjasama internasional. Untuk bab 2 ini membahas secara mendalam mengenai peran lembaga internasional dalam bisnis internasional, baik dari segi konsep umum lembaga tingkat global juga peranan organisasi regional seperti Uni Eropa. Pembahasan ini difokuskan pada bagaimana lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi stabilitas, kerjasama, dan perkembangan ekonomi dunia. Cesar.
Dalam lembaga dalam perspektif internasional ini, lembaga ini berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi interaksi ekonomi antar negara agar tercipta sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Globalisasi membuat negara saling beruntung sehingga diperlakukan lembaga untuk menjembatani kerjasama dan mencegah konflik. Lembaga internasional memastikan hanya aktivitas ekonomi global melalui stabilitas pasar dan perlindungan. Peranan utama lembaga internasional dalam internasional yang pertama untuk memfasilitasi perdagangan global, untuk menyusun mekanisme ekspor impor dan investasi yang bertarif, dan yang kedua menjaga stabilitas moneter dunia seperti IMF yang membantu menjaga stabilitas keuangan global, yang ketiga menjaga peta ekonomi untuk menyelesaikan konflik dalam negara, dan yang keempat mendorong pembangunan ekonomi secara seimbang untuk memberikan bantuan dana pelatihan dan akses perdagangan, dan yang kelima membuat standar internasional untuk menetapkan standar mutu produk, keamanan dan lingkungan, dan yang keenam menjaga etika dan berkelanjutan, melindungi hak pekerja, lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan. Lembaga internasional dapat diibaratkan sebagai arsitek ekonomi dunia yang menjaga agar globalisasi memberikan manfaat bagi semua negara, bukan hanya negara besar. Lembaga tingkat global dalam menjaga stabilitas ekonominya, mengatur perdagangan internasional, serta memberikan dukungan dan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi di berbagai negara. Keberadaan lembaga pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pada Frankfurt and Development atau UNCTAD berperan membantu negara berkembang agar mampu bersaing dalam perdagangan global dan memperkuat posisi mereka dalam rantai pasar dunia melalui kebijakan bangunan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, terakhir ada International Labour Organization atau ILO. ILO menetapkan standar kerja internasional dan memastikan pelindungan hak pekerja agar praktik bisnis global berjalan secara adil dan manusiawi. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga global ini memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia, mendorong kerjasama antar negara, serta mengatur sistem perdagangan internasional secara adil dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa atau EU adalah integritas ekonomi regional yang sukses menghimpun negara-negara Eropa untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Awalnya dibentuk untuk mencegah konflik pasca Perang Dunia II, kini EU menjadi kekuatan ekonomi global yang berpengaruh dalam perdagangan internasional. Dalam dunia bisnis, Uni Eropa memainkan peran krusial karena yang pertama, pasar tunggal atau single market, memungkinkan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak bebas antar negara anggota, meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Dan yang kedua, mata uang euro, mempermudah transaksi internasional, mengurangi risiko nilai tukar, dan memperkuat integrasi ekonomi. Yang ketiga ada regulasi bersama atau standar produk perlindungan konsumen, lingkungan, keamanan pangan, dan kekayaan negara, menciptakan pasar yang sehat dan reputasi global. Yang keempat ada kekuatan tawar perdagangan global. EU berperjanjian dagang sebagai salah satu entitas, posisi tawar lebih kuat dan peluang kerjasama internasional lebih luas. Dan yang terakhir ada dukungan negara kurang maju, subsidi, pendanaan, dan program peningkatan keterampilan, penetapan kebutuhan, dan peningkatan daya saing kawasan. Secara keseluruhan, Uni Eropa menjadi model integrasi ekonomi yang stabil, memperkuat daya saing, dan mempengaruhi dinamika internasional, tidak hanya bagi Eropa, tetapi juga bagi negara mitra perdagangan seperti Indonesia.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anita Senia Meliasari. Baik, terima kasih Siti Sekar. Saya Anindita Sonia Meliasari akan melanjutkan materi tentang bab 3, peran WTO dalam bisnis internasional. Bab ini membahas peran World Trade Organization (WTO) dalam perdagangan internasional. Fokusnya adalah fungsi, prinsip dasar, manfaat bagi pasar, tantangan, dan dampaknya terhadap negara anggota, termasuk Indonesia. Bab ini menekankan bagaimana WTO menjaga stabilitas ekonomi global serta menciptakan perdagangan internasional yang adil dan kompetitif. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi WTO dalam perdagangan global. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur sistem perdagangan antar negara agar berlangsung adil, terbuka, dan dapat diprediksi. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, menyusun aturan perdagangan global, memfasilitasi negosiasi antar negara anggota, mengawasi implementasi kesepakatan perdagangan, dan menyelesaikan sengketa dagang antar negara. Dengan fungsi ini, WTO terciptanya mendorong terciptanya perdagangan yang stabil, kompetitif, dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu prinsip dasar perdagangan dalam WTO. WTO menerapkan prinsip-prinsip dasar yang wajib dipatuhi anggota untuk menjamin perdagangan antar negara berjalan adil. Yang pertama yaitu Most Favored Nation atau MFN, memberikan perlakuan sama terhadap semua negara anggota. Yang kedua, National Treatment. Produk impor tidak diperlakukan lebih buruk dibanding produk domestik. Yang ketiga, transparansi dan kompetisi sehat tanpa praktik dumping atau subsidi merugikan. Dan yang terakhir, liberalisasi perdagangan, penentuan tarif dan hambatan perdagangan secara bertahap. Prinsip menjadi fondasi perdagangan internasional yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu manfaat WTO bagi perdagangan dan pelaku bisnis. Keberadaan WTO memberikan dampak positif bagi negara anggota dan pelaku usaha di seluruh dunia. Dalam konteks bisnis internasional, perusahaan memperoleh akses pasar yang lebih luas berkat penurunan kepada tarif maupun non-tarif. Selain itu, aturan yang jelas meningkatkan kepastian hukum, sehingga mendorong investor untuk berpartisipasi dalam perdagangan global. Pelaku usaha pun mendorong untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi demi bersaing di pasar internasional. Dari sisi konsumen, WTO turut memperluas pilihan produk dari berbagai negara dengan harga lebih kompetitif. Secara keseluruhan, manfaat WTO dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses pasar internasional yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kepastian hukum dan transparansi perdagangan. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan efisiensi produk. Yang keempat, manfaat bagi konsumen berupa lebih banyak pilihan dan harga kompetitif. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui integrasi pasar global. Selanjutnya yaitu kritik dan tantangan terhadap WTO. Meskipun WTO memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan global, lembaga ini tidak luput dari kritik dan tantangan. Salah satu kritik utama adalah ketimpangan manfaat antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara berkembang seringkali kesulitan bersaing di pasar global karena daya saing yang masih terbatas. Selain itu, proses negosiasi antar negara anggota cenderung memakan waktu lama karena melibatkan banyak kepentingan yang berbeda. Tantangan lain yang dihadapi WTO adalah perlunya menyesuaikan terhadap isu ekonomi modern, seperti ekonomi digital, perlindungan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, WTO terus dituntut melakukan reformasi dan inovasi kebijakan agar tetap terdepan dalam dinamika perdagangan internasional. Beberapa kritik dan tantangan utama WTO dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan manfaat antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, negosiasi yang panjang dan kompleks antar anggota. Yang ketiga, kebutuhan adaptasi terhadap isu ekonomi modern, digitalisasi,
lingkungan, dan kekayaan intelektual. Dan yang terakhir yaitu tuntutan reformasi untuk menjaga relevansi perdagangan global. Yang selanjutnya yaitu dampak dan peran WTO bagi Indonesia. Meskipun WTO memiliki peran penting dalam perdagangan global, lembaga ini menghadapi sejumlah kritik dan tantangan. Salah satu kritik utama adalah ketimpangan manfaat antara negara maju dan negara berkembang. Karena negara berkembang sering kesulitan bersaing di pasar global, selain itu, proses negosiasi antar negara anggota sering memakan waktu lama akibat banyaknya kepentingan yang berbeda. WTO juga menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan isu ekonomi modern, seperti ekonomi digital, pelindungan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, WTO dituntut untuk melakukan reformasi agar tetap relevansi dan efektif dalam mengatur perdagangan internasional. Dan selanjutnya yaitu bab 4 penutup. Bab ini membahas kesimpulan dan saran terkait peran lembaga internasional dalam perspektif bisnis internasional. Fokusnya meliputi peran lembaga global seperti World Trade Organization atau WTO dan integrasi regional seperti Uni Eropa atau dalam mengatur perdagangan internasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan daya saing negara anggota, termasuk Indonesia. Bab ini menekankan bagaimana lembaga internasional berkontribusi dalam menciptakan perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan tantangan dan peluang bagi pelaku usaha dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu lembaga internasional memegang peranan krusial dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan perdagangan antar negara. WTO membantu mengurangi hambatan perdagangan melalui prinsip Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Uni Eropa sebagai lembaga regional menunjukkan bahwa integrasi ekonomi dapat meningkatkan daya saing kolektif dan posisi tawar negara anggota. Indonesia mendapatkan manfaat berupa akses pasar ekspor lebih luas dan kesempatan pelaku usaha bersaing secara global, meski masih menghadapi tantangan daya saing produk lokal. Secara keseluruhan, lembaga internasional menjadi pilar penting untuk stabilitas ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu saran. Yang pertama untuk pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan daya saing nasional melalui modernisasi industri, peningkatan SDM, dan penyederhanaan regulasi. Selanjutnya untuk pelaku usaha yaitu aktif mempelajari standar perdagangan internasional, meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan peluang ekspor. Selanjutnya untuk lembaga internasional yaitu WTO diharapkan memberikan dukungan teknis dan kebijakan inklusif untuk negara berkembang. Selanjutnya UMKM yaitu perlu pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi agar mampu memasuki pasar global. Selanjutnya kolaborasi pemerintah dan akademisi, memperkuat penelitian dan strategi perdagangan global yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dunia. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan peran dalam lembaga internasional dan berkontribusi lebih besar dalam perkembangan ekonomi global. Baik, berikut video yang berkaitan dengan pembahasan yang kami sampaikan tadi. Berdasarkan video yang baru saja kita saksikan, World Trade Organization atau WTO menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan perdagangan barang dunia pada tahun 2025 meningkat menjadi 2,4%. Kenaikan ini mencerminkan optimisme bahwa kondisi perdagangan global akan membaik setelah beberapa tahun menghadapi ketidakstabilan ekonomi.
dan tantangan rantai pasok. Meskipun masih terdapat berbagai risiko dan ketidakpastian di dunia internasional, perkiraan ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor antar negara. Dengan demikian, video ini memberikan gambaran positif mengenai arah perkembangan perdagangan global di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.